Om Swastiastu, salam harmoni. Saya Ketut Chandrayani selaku moderator akan mempresentasikan mengenai sejarah taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Pada waktu itu, evaluasi hasil belajar yang disusun di sekolah ternyata butuh soal terbanyak yang diujikan hanya meminta siswa untuk mengingat hafalan. Menurut Bloom, hafalan merupakan tingkat paling rendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behavioris, padahal masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang berkompeten. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu untuk pengembangan keterampilan tingkat tinggi dalam kurikulum berdiferensi untuk siswa berbakat. Yang kedua untuk mengembangkan kegiatan dan untuk menulis soal-soal ujian. Dan yang ketiga untuk mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa. Biasanya sebagian pertanyaan yang berada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman sehingga kurang memberi tantangan bagi siswa berbakat. Dengan pengembangan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap tingkat taksonomi, guru merangsang siswa untuk lebih menggunakan kemampuan kognitif dan mengembangkan keterampilan berpikir tinggi siswa yang memerlukan latihan dan kesempatan untuk belajar berpikir dengan cara yang efektif. Jika guru belajar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik, siswa juga akan mengembangkan kemampuannya dalam hal ini. Baik, izin untuk melanjutkan materi. Taksonomi memiliki 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Nah, sebelum direvisi, mencakup tentang 6 hal. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang menekankan pada mengingatkan apakah dengan mengungkapkan atau mengenal kembali sesuatu yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, yang menekankan pada pengubahan informasi ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah aplikasi, yang hasil belajarnya menggunakan abstraksi pada situasi tertentu dan konkret. Yang keempat adalah analisis, yang dimana hasil belajar yang diperoleh pada klasifikasi ini adalah memilah informasi ke dalam satuan-satuan bagian yang lebih rinci sehingga dapat dikenali fungsinya, kaitannya dengan yang lebih besar, serta organisasi keseluruhan bagian. Yang kelima adalah sintetis. Hasil belajar dari klasifikasi sintetis adalah penyatuan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang baru dan unik. Yang keenam adalah evaluasi, yang mana hasil yang diperoleh adalah pertimbangan-pertimbangan tentang nilai dari sesuatu untuk tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah taksonomi Bloom ranah afektif. Nah, taksonomi Bloom ranah afektif ini yaitu adalah ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Nah, 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama adalah menerima. A1 ini mengacu pada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Nah, contohnya adalah mendengarkan pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Yang kedua adalah responsif. A2 adalah memberikan reaksi terhadap suatu fenomena yang ada di lingkungannya, yaitu meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan suatu tanggapan. Contohnya adalah berpartisipasi di kelas, bertanya tentang konsep ataupun modal dan sebagainya agar mempermudah suatu pemahaman dan penerapannya. Yang ketiga adalah nilai yang dianut atau penilaian. A3 ini mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menerikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan suatu reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Contohnya adalah mengusulkan suatu kegiatan dengan sesuai dengan nilai yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah organisasi. A4 ini mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda dan membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal
dan membentuk suatu sistem nilai yang internal dan mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Contohnya adalah menyepakati dan menaati etika profesi, kemudian mengakui perlunya adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima adalah karakterisasi. Nah, A5 ini mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Contohnya adalah menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri dan kooperatif dalam aktivitas kelompok. Yang berikutnya adalah taksonomi Bloom, ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Nah, pada revisi pada tahap ranah ini dilakukan hanya pada kata kerja operasionalnya saja, yang mana tingkatannya masih tetap. Contohnya, kategori yang termasuk pada ranah ini yang pertama adalah meniru. P1, kategori ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna atau hakikatnya dari keterampilan itu. Contohnya adalah mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, dan mengucapkan. Yang kedua adalah manipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang perlu dilakukan dari apa yang diajarkan. Contohnya adalah siswa dapat menghidupkan komputer dengan membaca manual dan penjelasan secara verbal. Yang ketiga adalah persesi, yang dimana kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkannya lebih meyakinkan. Contohnya, siswa dengan tepat akan mendapatkan spemasi pada nampan Microsoft dan menggunakan fokus untuk mengidentifikasi komponen spemasi tersebut. Yang keempat adalah artikulasi. P4 kategori ini merupakan suatu tahapan di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan-gerakan interpretatif. Contohnya yaitu selaras dan terkoordinasi. Nah, yang kelima adalah naturalisasi, yang mana P5 pada tingkatan ini mengharapkan siswa melakukan gerakan-gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Contohnya, otomatis dengan sempurna. Nah, revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan juga Cutworth, taksonomi Bloom mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan kemajuan serta teknologi. Yang dimana pada revisi ini ada perubahan kata kunci, yaitu pada kategori dari kata benda menjadi kata benda. Yang mana masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke lebih terkecil atau yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Nah, pada ranah dalam taksonomi Bloom revisi, urutan taksonomi yang mengalami perubahan adalah letak evaluasi dan sinteta serta pergantian nama komprehensasi atau komprehensi menjadi pemahami dan sintesa menjadi mencipta. Nah, perubahan urutan kategori-kategori dalam taksonomi Bloom didasari oleh kerangka berpikir revisi yang hierarki dalam pengertian bahwa 6 kategori pokok pada dimensi proses kognitif disusun secara berurutan dari kompleksitas yang terendah ke yang lebih tinggi. Nah, proses-proses kognitif dalam kategori memahami meliputi proses kognitif menafsirkan, kemudian proses kognitif mencontohkan, kemudian proses kognitif mengklasifikasikan. Yang berikutnya adalah proses kognitif merangkum. Kemudian ada proses kognitif membandingkan, melibatkan proses mendekati proses persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide atau masalah, ataupun situasi. Yang berikutnya adalah proses kognitif menjelaskan. Nah, dalam taksonomi revisi kategori sinteta diubah menjadi mencipta. Kategori mencipta melibatkan proses penyusunan elemen-elemen menjadi sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. Mencipta berisikan 3 proses kognitif. Yang pertama, merumuskan, yang melibatkan proses menggambarkan masalah dan membuat pilihan atau hipotesis yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
Kemudian merencanakan, yang melibatkan proses merencanakan metode penyelesaian masalah yang sesuai dengan kriteria masalahnya. Kemudian memproduksi, itu melibatkan proses melaksanakan rencana untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu. Nah, adapun alasan taksonomi belum direvisi. Yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarah kembali fokus pada para pendidik pada buku teks, buku sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang banyak dalam hal telaah mendahului zaman. Nah, yang kedua adalah adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Yang ketiga, taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat, proporsi yang tidak seimbang dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Yang kelima, kerangka berpikir taksonomi karya Benjamin Bloom lebih menekankan 6 kategorinya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan juga evaluasi, daripada subkategorinya. Yang keenam, ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom. Yang ketujuh, taksonomi Bloom versi asli lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen. Padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan juga penilaian. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator, dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.